Yang saya hormati Ketua Tim Ses Bapak Haji Marzuki, itu Bapak Ahmad Buhawi dan stafnya. Dan yang saya hormati Bapak Ketua RW 032 Bapak Jamilun beserta stafnya. Dan yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu tim relawan Bapak Haji Marzuki, yang alhamdulillah pada malam ini dan hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan serta kita semua yang insya Allah tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak kita mendapat sahabat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu tim relawan kemenangan Bapak Haji Marzuki, pada hari ini syukur alhamdulillah kita berada di sini tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita di sini ada istighfar atas rahmat dari Allah SWT, dan tentunya kita berada di sini ada dan tujuan dan maksud yang tentunya yang telah kita laksanakan sama-sama, yaitu untuk kemenangan Bapak Haji Marzuki di pileg ya untuk Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah beliau saat ini sudah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat. Mungkin ini sebagian dari perjuangan kita. Semoga apabila nanti Bapak Haji Marzuki mencalonkan kembali menjadi calon Bupati Bekasi, kita bisa berikan sumbangsi kita ya untuk kemenangan Bapak Haji Marzuki. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada agenda malam ini yaitu yang pertama nanti ada koordinasi dan evaluasi dari Ketua Tim Kemenangan Bapak Haji Marzuki, yaitu Bapak Ahmad Buhawi. Dan kedua ada sambutan atau koordinasi antara Bapak Buhawi dan Ketua Tim atau Ketua RW 032, mungkin apa yang kita laksanakan sebelumnya dan apa yang akan kita laksanakan sesudahnya gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin ada yang pertama yaitu pemaparan dan koordinasi dari tim Ketua Tim Kemenangan Bapak Haji Marzuki, yaitu Bapak Ahmad Buhawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jamilun selaku Ketua RW 032 beserta stafnya. Yang saya hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini selaku tim ses dan relawan Pak Haji Marzuki, baik dari 32 maupun 22. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya lah kita bisa berkumpul di sini hingga kita bisa mengikuti family gathering
yang terlaksana berkat kebaikan dari Pak Haji Marzuki. Salawat dan salam terus kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita selalu jadi umatnya dan nanti kita selalu dapat manfaatnya. Yang pertama, saya selaku ketua tim dari Pak Haji Marzuki mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak semua, ibu-ibu semua yang kemarin pas pileg sudah bekerja keras, sudah memberikan tenaganya, waktunya untuk Pak Haji Marzuki hingga beliau lolos ke gedung sate. Dan saya juga mengapresiasi dari tim RW, RT yang sudah memberikan ruang waktu untuk kita dari tim untuk sosialisasi, untuk memberikan arahan supaya warganya memberikan dukungan buat Pak Haji Marzuki. Bapak Ibu semua, dari selama ini yang sudah Pak Marzuki janjikan, hampir untuk relawan semuanya sudah terrealisasi ya Pak ya, Bu, gitu. Jadi untuk apa yang sudah Pak Haji Marzuki sampaikan, alhamdulillah semua sudah terrealisasi. Tinggal nanti mengenai kontrak kerja dengan pengurus, tentunya beliau karena belum dilantik, jadi beliau belum memberikan apa yang ada di kontrak kerja. Karena dari kontrak kerja itu beliau itu tentunya bukan menggunakan dana pribadi Pak, tapi dari dana yang memang di anggota dewan itu ada, yaitu dana reses dan dana pembangunan tentunya. Dan itunya nanti akan dipaparkan oleh ketua RW. Bapak Ibu semua, kemarin Pak Haji Marzuki emang saat ini sedang melalui tahapan-tahapan untuk mencalonkan. Kalau mencalonkan sih saya bilang sih tidak ya Pak ya, dicalonkan gitu loh Pak, dicalonkan dari partainya untuk ikutin pilkada pemilihan Bupati Kabupaten Bekasi. Dan saat ini dia masih berproses karena bagaimanapun walaupun dia ketua DPD Kabupaten Bekasi, tapi dia harus minta restu dari ketua DPD provinsi dan ketua umum Partai Golkar khususnya. Jadi saat ini dia masih melalui tahapan-tahapan ke arah sana. Keputusannya di tanggal 24, kalau nggak salah 24 sampai tanggal 30 September, apakah beliau maju atau tidak. Walaupun secara pribadi dari keluarga beliau sudah berembuk supaya untuk maju ke pilkada itu intinya tidak boleh sama keluarganya di keluarga internalnya, karena beliau itu kalau seandainya beliau maju tentunya anggota dewannya hilang. Jadi dia sebagai anggota DPR-nya secara hukum itu gugur, nggak berlanjut di DPRD provinsinya kalau dia mencalonkan sebagai bupati. Dan pertaruhannya adalah banyak, efeknya itu akan banyak. Salah satunya mengenai pembangunan di 32 dan janji-janji beliau untuk membangun perumahan wahana, karena apabila beliau dalam pemilihan pilkada nggak lolos, jadi anggota dewannya dia juga gugur, karena sekarang nggak kayak dulu. Dulu anggota dewan yang mencalonkan itu bisa cuti, jadi tidak putus, tidak secara hukum tidak gugur anggota dewannya, tetap setelah pemilihan selesai jadi nggak jadi dia tetap masih duduk di dewan. Kalau sekarang aturannya beda. Jadi aturannya sekarang kalau anggota dewan mencalonkan diri maju ke pilkada, dia harus
melepaskan jabatan anggota dewannya, dan itu saat ini masih jadi pertimbangan oleh pihak keluarga karena ya beliau seorang muslim yang kuat, beliau juga seorang kiai, dia itu nggak kepengen apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau pernah sampaikan ke kita khususnya itu tidak terrealisasi karena posisinya dia sudah tidak menjabat apa-apa. Tapi secara manusiawi kita harus paham, harus tahu bahwa beliau apabila mencalonkan jadi bupati dan tidak lolos bupatinya, berarti secara hukum, secara ya bukan hukum ya, secara moral apa yang sudah dijanjikan, apa yang dia tanda tangan di kontrak, berarti semua itu batal karena dia tidak mencalonkan, tidak jadi lagi anggota dewan. Terus di sini saya selaku tim relawan tentunya kemarin ada beberapa hal yang perlu saya evaluasi dengan teman-teman semuanya mengenai pileg kemarin Bu, Pak. Harapan saya dan titipan dari Pak Haji Tony selaku tim pemenangan pusat bahwa kalau seandainya Pak Haji Marzuki itu maju ke pilkada calon bupati, dia menginginkan support yang benar-benar dari kita. Support dalam artian karena dia sudah menanggalkan anggota dewannya, dia sudah menghilangkan jabatan sebagai anggota dewan. Jadi dia kepingin kalau benar-benar dia itu mencalonkan, kita harus benar-benar memberikan dukungan yang benar-benar maksimal ke beliau. Karena kalau tidak, ya tadi saya bilang, semua itu akan putus sampai saat itu juga. Jadi kelanjutannya nggak ada lagi. Dalam artian khususnya untuk 32 untuk pembangunan. Makanya saya berharap nanti setelah dia mencalonkan dan sudah ditetapkan sebagai calon bupati dari Partai Golkar, saya harap kerjasama kita yang kemarin-kemarin mungkin agak sedikit ya masih, kalau bahasa Jawanya masih ngalor ngidul lah ya, maksudnya belum fokus banget. Saya harap besok kalau dia mencalonkan, dia minta tolong ke kita benar-benar memberikan suara, benar-benar memberikan support untuk Pak Haji Marzuki, karena dia tadi saya bilang dia itu tidak pengen apa yang dia ucapkan itu janjinya dia itu hilang semua, sia-sia gitu loh. Jadi saya kepengen, saya mohon ke Ketua RW 032 tentunya, dan juga nanti kalau misalkan Pak Haji Marzuki benar-benar lolos dari tahapan-tahapan dan dia mencalonkan pilkada, saya mohon kerjasamanya juga Pak, buat Pak RW, karena ini menyangkut RW 32 juga dan RW 22 gitu loh. Jadi saya mohon supportnya benar-benar. Terus ya kalau bisa, selama ini kita tinggal di Wahana tuh hampir 20 tahun, mungkin Blok B udah 20 tahun kali ya. Kalau kita mungkin sekitar 15-16 tahun lah ya kalau untuk Blok C. Kalau untuk Blok E mungkin sekitar 12 tahun. Kita udah beberapa kali mengalami pilkada, tapi ya cuma itu doang Pak. Kita cuma diiming-imingin dengan seperti itu, tapi nggak ada pembangunan gitu. Jadi saya harap pengalaman-pengalaman seperti itu kita jadikan tolak ukur ke depannya, jangan sampai pengalaman-pengalaman seperti itu terulang lagi Pak. Jadi kita sendiri yang rugi. Kenapa saya bicara kita rugi? Karena gini Pak, kita itu mohon maaf mungkin bapak-bapak semua ya dalam beberapa tahun ke depan ada yang sudah pensiun gitu loh, ada yang mungkin mohon maaf usahanya nggak seperti yang kemarin-kemarin. Kalau seandainya masih ditarik untuk pembangunan tentunya akan memberatkan gitu loh Pak. Makanya selagi masih ada kesempatan ke arah sana, ayolah kita bareng-bareng kita dukung seseorang yang memang memberikan sesuatu yang nyata untuk Wahana. Jadi jangan kasarnya, jangan kita cuma memanfaatkan, nggak boleh Pak. Jadi saya harap ini saya tekankan lagi apa pesan beliau,
kalau emang Pak Haji Marzuki nanti mencalonkan jadi bupati, calon bupati, dia minta dukungan dan supportnya yang benar-benar untuk beliau. Karena beliau itu di Tarumajaya, Kecamatan Tarumajaya, dia membuka lahannya hanya di Wahana. Wahana itu Setiasi dan Tarumajaya, kalau Bapak Ibu tahu semua, itu gak diperhitungkan untuk suaranya Pak Haji Marzuki. Karena beliau itu sudah menutup suaranya tuh dari 3 kecamatan saya itu udah nutup gitu loh. Jadi dan kebetulan karena beliau kenal Pak Pendi dan Pak Pendi siap untuk memberikan peluang atau suara untuk 32 dan untuk Pak Haji Marzuki terusnya di Tarumajaya, Pak Pendi ajak kita untuk memberikan support ke Pak Haji Marzuki dan alhamdulillah kemarin pertama masuk ke Tarumajaya di Wahana dan alhamdulillah dapat suara. Jadi dia akan fokus nanti di pilkada, dia akan benar-benar fokus di Bekasi Utara, khususnya di Kecamatan Tarumajaya. Jadi saya harap kesempatan ini dan kita bisa memberikan support yang maksimal buat beliau. Saya harap Bapak Ibu semua, mohon maaf sebelumnya, yang kemarin saya sih nggak itu ya, demokrasi kemarin itu saya terserah Bapak Ibu. Mungkin kita bilangnya ke sana tapi ternyata tidak. Tapi bagaimanapun kita juga tahu gitu loh, karena banyak informasi yang masuk ke kita juga. Makanya besok kalau pas pilkada, saya harap suara kita bulat, satu suara. Kalau emang mau mendukung Pak Haji Marzuki, silakan gabung dengan tim relawan tim Ahmad Marzuki atau tim Paham. Tapi kalau tidak, ya saya mohon sekali dari sekarang juga, kalau misalkan emang nggak sepaham, nggak searah, nggak sejalan, jangan ikut masuk ke tim relawan kita gitu. Karena ya tadi saya bilang, daripada nanti Bapak Ibu merasa nggak enak di tengah-tengah, kesana tidak, kesini tidak, malah jadi Bapak Ibu sendiri yang kepikiran. Jadi kalau udah punya prinsip masuk dari relawan Pak Haji Marzuki, ayo kita bareng-bareng untuk Pak Haji Marzuki. Itu sih pesan beliau. Dan nanti mungkin kalau pas beliau sudah mencalonkan jadi bupati, calon bupati, saya tentunya akan memberikan informasi. Saya juga tentunya akan mengumpulkan lagi tim yang sudah ada kemarin, tentunya dengan beberapa hal yang mungkin akan kita bahas lagi. Jadi untuk saat ini saya hanya bisa memberikan himbauan seperti itu. Terus pesan Pak Tony, monggo kalau Bapak Ibu mau berkreasi, mau acara apa gitu ya, kalau emang itu bisa memberikan suara buat Pak Haji Marzuki, nggak apa-apa. Jadi dari saya itu aja, dan saya mohon ke Pak RW juga, karena Pak RW yang punya wilayah, nanti tolong sampaikan ke masing-masing pengurus apa yang kita agendakan malam ini. Saya minta supportnya, kalau support benar-benar support buat beliau, kalau enggak ya enggak gitu Pak. Jadi saya besok enggak, misalkan nih Pak RW bilang jangan masuk ke RT 3, ya saya nggak akan masuk Pak, gitu loh. Jadi seperti itu Pak. Jadi jelas, jangan masuk ke sana, saya nggak akan masuk Pak. Tapi kalau ada warga yang sana yang minta ke sini, ya itu demokrasi ya Pak ya. Tapi kalau Bapak minta arahan jangan ke sana, saya nggak ke sana. Biar jelas Pak gitu loh. Daripada saya ke sana tapi sampai sana ternyata hanya memberikan janji palsu aja, mungkin nggak usah Pak. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Saya selaku Batin selama ini mohon maaf. Teman-teman juga mohon maaf apabila acara family gathering ini mungkin kurang menarik atau bahkan Bapak Ibu sudah menyempatkan diri ikut tapi suasananya kurang nyaman atau kurang enak. Saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini acara baru pertama kali yang kita lakukan. Mungkin kedepannya kalau memang dikasih sehat dan dikasih rezeki serta Pak Haji Marzuki mensupport kita akan ada yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Bapak Ketua tim relawan dan tim ses Bapak Haji Marzuki, yaitu Bapak Ahmad Buhawi, yang sudah memaparkan dengan panjang kali lebar sama dengan tinggi dan banyak ya Pak ya. Tapi yang intinya yaitu yang pertama adalah ucapkan terima kasih dari Bapak Ahmad Buhawi untuk kita semua selaku tim relawan dari Bapak Ahmad Marzuki yang kemarin sudah istilahnya memenangkan suara di Perumahan Wahana Harapan, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada ya. Dari jumlah, saya ingatkan kembali, dari jumlah yang sudah kami data yaitu sekitar 735 DPT dengan suara perolehan akhir yaitu sekitar 398 DPT ya. Berarti ada sekitar 200 suara yang hilang ya. Berarti ya mungkin sebagai pelajaran kita Pak ya, dari Bapak Ahmad Buhawi sudah berbicara, kalaupun kita mau benar-benar membantu untuk menang Bapak Haji Marzuki ya, kita dengan ikhlas gitu ya, dengan ikhlas tentunya, dengan sukarela dan semangat gitu ya Bu. Nah sekarang jadi pertanyaan kita, apakah Bapak-bapak dan Ibu nanti apabila Bapak Haji Marzuki kembali mencalonkan calon Bupati Kabupaten Bekasi, apakah Bapak-bapak dan Ibu tetap mau membantu Bapak Haji Marzuki? Semangat Bu ya. Nah, alhamdulillah Pak. Jadi ini komitmen kita Pak ya, selaku tim relawan Bapak Haji Marzuki tetap semangat ya untuk membantu kemenangan Bapak Haji Marzuki dan untuk pembangunan selanjutnya di lingkungan RW 032 maupun RW 22 ya, untuk lebih maju lagi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari Ketua RW 032 Bapak Jamirul. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Sunedi selaku pembawa acara untuk acara pada hari ini, atas kesempatan waktunya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai untuk menyampaikan beberapa hal, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sekali lagi untuk memberikan apresiasi yang penuh dengan sorak gembira kepada tim relawan paham kita bersama kawan-kawannya, yaitu Bapak Ahmad Buhawi dan timnya. Mari kita berikan applause yang meriah sekali untuk mereka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Maksud dan tujuan saya adalah supaya kita semuanya memiliki kekuatan batin dan kekuatan jiwa dan kekuatan doa, supaya apa yang menjadi keinginan kita semuanya bisa tercapai. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan kehikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini, malam yang begitu bahagia, malam yang begitu mempunyai keberkahan, malam yang begitu memiliki makna untuk kita semuanya, kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara Family Gathering, di mana acara ini sebagai apresiasi yang diberikan kepada Bapak Marzuki melalui Bapak Tony untuk keberhasilan dan kesuksesan tim relawan paham dalam mengusung, memberikan suara untuk Bapak Marzuki hingga bisa lolos
dari pileg. Alhamdulillah, walaupun suaranya belum maksimal, tapi dari situ kita bisa memberikan manfaat untuk Pak Marjuki. Dan tak lupa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini selalu menjadi umatnya sampai akhir zaman, dan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini bisa menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk apresiasi yang diberikan kepada Bapak Ahmad Marjuki ini sebagai acara family gathering ini itu diberikan karena terpacunya adrenalinnya Bapak Tony. Karena apa? Karena ada seseorang yang waktu itu selesai acara senam sehat, ada yang mengucap jikalau Pak Ahmad Marjuki sampai mendapatkan suara sampai menang di wahana, potong leher saya. Seperti itu. Jadi itulah yang membuat terpacunya adrenalin Pak Tony. Jadi kalaupun ada orang itu pada saat ini kita sejenak berhenti sejenak sebelum saya mulai. Jadi orang tua dari Bapak Budi, orang mertua dari Bapak Budi saat ini sedang mengalami kritis. Mari kita doakan bersama-sama semoga mertua dari Bapak Budi dilepaskan dari segala penyakitnya, diangkat dari penyakitnya, dan disegerakan untuk sehatnya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendoakan untuk mertuanya Bapak Budi untuk kesembuhannya dan kesehatannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan kembali. Jadi secara tidak langsung acara family gathering ini itu bisa ada kemungkinan juga berkat dari orang yang mengucap itu tadi. Jadi kita bisa terpacu adrenalin kita itu. Jadi memang kita mengambil hikmahnya. Jadi setiap ada orang yang sekiranya menjatuhkan kita, itu artinya kita ini adalah orang yang tinggi. Jadi kita harus bersyukur itu semuanya harusnya. Jadi kita ambil hikmahnya. Dengan adanya orang-orang seperti itu, kita memiliki kekuatan untuk bisa maju dan untuk bisa sukses. Jadi seperti itu Bapak sekalian ya. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari Sabtu, tepatnya tanggal 22 Juli. Dan ini saya tidak tahu ya, apakah ini suatu kebetulan atau sudah menjadi suratan takdir. Karena tanggal 22 sebelumnya Juli itu Mei, tanggal 22 Mei itu adalah tanggal saya dilantiknya sebagai ketua RW. Dan sekarang kembali jatuh di tanggal 22 Juli dengan tanggal 22 yang sama, saya hadir juga bersama tim paham ini untuk acara family gathering. Dan kebetulan juga saya memiliki 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga nggak ngerti nih, nggak paham ya. Apakah ini memang menjadi suatu kebetulan atau memang menjadi suratan takdir? Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu hanya sebagai hiburan untuk kita semuanya, supaya kita bisa agak sedikit ketawa, supaya suasananya juga menjadi lebih akrab dan lebih apa namanya, lebih friendly gitu seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Relawan Paham Bapak Ahmad Buhawi, jadi beliau berpesan kepada kita semuanya, tim Relawan Paham, untuk selalu memberikan totalitas suara kita kepada Bapak Ahmad Marzuki. Jangan sampai kita kendor di pertengah perjalanan, karena kalau kita masih mengharapkan pembangunan di lingkungan RW 032, jadi apa yang diharapkan oleh Ketua Tim Relawan dan saya juga selaku pengurus RW juga mengharapkan kepada Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk selalu tetap komitmen memberikan suaranya kepada Bapak Marzuki jikalau beliau untuk mencalonkan Bupati di 2024-2029. Karena apa yang tadi disampaikan Bapak Ahmad Buhawi, jikalau nanti beliau mencalonkan Bupati, dia akan mengorbankan sebagai anggota dewannya, dia akan ditinggalkan, gugur secara hukum, sehingga dia tidak bisa kembali lagi menjadi anggota dewan. Jadi sangat disayangkan sekali nanti kalau kita tidak bisa memberikan suara kita secara totalitas, memberikan secara all out, secara maksimal, sia-sia kita semuanya. Jadi harapan saya juga harapan tim Relawan Paham semuanya, kita sebagai pendukung untuk Pak Ahmad Marzuki benar-benar harus memberikan suara secara totalitas, all out dan maksimal. Bapak Ibu setuju semuanya? Setuju? Oke. Untuk memberikan kekuatan batin kita semuanya, untuk memberikan kekuatan doa kita semuanya, supaya doa-doa kita semuanya bisa terwujud dan terkabul, supaya Pak Ahmad Marzuki bisa lolos menjadi Bupati Bekasi 2029. Saya harapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Pak, mohon maaf ya, saya potong Pak, gitu ya. Hati-hati ya. Maaf Pak ya. Yang sebelah. Hati Pak. Sorry ya. Kita lanjut lagi Bapak. Oke. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian. Semuanya sebagai kekuatan doa kita semuanya untuk menyatukan satu kekuatan, satu misi kita semuanya, supaya menjadi harapan kita bisa terkabul dan terrealisasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya mulai
Paham? Sukses, sukses, sukses. Paham? Maju, maju, maju. Paham? Bupati, bupati, bupati. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian. Pak Ahmad Buhawi mana ya? Pak Ahmad Buhawi. Masih nganter ya? Oke, sambil menunggu Bapak Ahmad Buhawi. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Ahmad Buhawi terkait jikalau Pak Marjuki akan calonkan menjadi bupati, dia akan mengorbankan atau gugur secara hukum untuk dewannya, untuk anggota dewannya. Dan untuk itu saya di sini pengurus RW atas nama warga RW 032, kita memiliki kesepakatan kontrak politik terhadap Bapak Ahmad Marjuki, yaitu untuk infrastruktur pembangunan di RW 032. Dan waktu itu Bapak Tony menyampaikan kepada saya bahwa sebelum Pak Marjuki mencalonkan sebagai bupati, beliau berpesan kepada saya untuk segera membuat proposal sebagai komitmen beliau untuk pembangunan di lingkungan RW 032. Dan beliau juga bilang bahwa untuk proposal yang diajukan oleh RW 032 ini bukan dana dari anggota dewan atau reses, tapi karena kan beliau kan belum menjadi seorang anggota dewan dan belum dilantik. Jadi proposal yang kami ajukan ini dibilang dana pribadi yang dikeluarkan dari Bapak Ahmad Marjuki sebagai komitmen beliau kepada kita semuanya yang sudah memberikan suara, memberikan totalitas kita kepada beliau untuk memenangkan beliau maju ke anggota dewan. Dan alhamdulillah proposal ini sudah saya buat dan nanti akan saya serahkan kepada ketua tim relawan paham, yaitu Bapak Ahmad Marjuki, dan nanti disaksikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini dan bisa didokumentasikan sebagai kesaksian kita semuanya bahwa proposal dari warga RW 032 telah diajukan sebagai komitmen Bapak Marjuki untuk infrastruktur pembangunan di lingkungan RW 032 khususnya, dan nanti akan menular di RW 22. Bukan begitu Bapak? Ya, insya Allah Pak ya. Kita berdoa bareng-bareng supaya apa yang menjadi harapan kita semuanya bisa terkabul untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, karena kita masih menunggu Bapak Ahmad Buhawi, nanti kita bisa wakilkan oleh Bapak Supendi Siregar untuk menerima proposal dari kami. Ini sengaja saya buatkan dua rangkap, satu untuk Pak Ahmad Marjuki dan satu untuk tim relawan, sehingga masing-masing mempunyai arsip, dan kami sendiri juga memiliki arsip juga. Jadi kita punya histori bahwa benar-benar kita sudah menjalankan amanah dari warga untuk kontrak politik tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyerahkan proposal ini kepada Bapak Ahmad Supendi Siregar. Sorry, maaf. Sorry. Bapak Supendi Siregar, pakai Ahmad segala. Jadi kuning loh. Satu Ahmad ada. Oke, silakan Pak Ahmad.
Ini nasi kuning kakak. Selamat Siregar. Oke, kembali Pak Ahmad. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Tony untuk segera membuatkan permohonan proposal untuk infrastruktur pembangunan di RW 032 yaitu berupa pembangunan pagar panel beton, kami sudah buatkan dan mohon untuk proposal ini untuk diterima sebagai bukti bahwa kita pengurus RW 032 dalam hal ini mewakili warga RW 032 untuk pembangunan pagar panel beton ini. Semoga apa yang pernah dijanjikan Bapak Ahmad Marzuki sebagai komitmen beliau sebelum bulan September beliau akan menjalankan amanah beliau sebagai komitmen beliau untuk lingkungan RW 032 ini. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ahmad Buhawi bisa berdiri di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, sengaja saya pakai map kuning sebagai bukti bahwa kita benar-benar pendukung sejati dari Bapak Ahmad Marzuki. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai saksi semuanya di sini, kita semuanya pengurus RW 032 telah menyerahkan proposal untuk pembangunan RW 032. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah menyaksikan penyerahan proposal untuk pembangunan RW 032 di tahap pertama ini yang pernah disampaikan oleh Pak Tony bahwa ini akan dikucurkan dengan dana pribadi dari Pak Ahmad Marzuki. Untuk itu, mari kita doakan bersama-sama semoga Pak Ahmad Marzuki selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya, dan selalu dilancarkan segala usahanya, dan maju dan sukses untuk bupatinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian dari saya. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan, dan acara kita memang belum selesai, tapi acara yang sudah kita lalui semuanya telah berjalan dengan lancar, dan saya senang sekali melihat kebersamaan kita semuanya, kekompakan kita semuanya untuk acara kita semuanya pada malam hari ini, dan semoga acara kita sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses, dan perjalanan kita nantinya menuju pulang akan berjalan dengan selamat sampai tujuan dan sehat-sehat semuanya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Jamirul selaku Ketua RW 032 Perumahan Warna Harapan. Kembali beliau mengajak kesemangatan kita ya untuk mendukung kembali Bapak, mendukung kembali untuk kemenangan Bapak Haji Marzuki apabila beliau nanti di bulan September emang
benar-benar sudah mencalonkan sebagai calon Bupati Bekasi ya. Mungkin dengan semangat yang tadi Pak RW sampaikan ya, dengan slogan-slogan yang menyemangati kita semua. Mungkin sekali lagi Pak RW ya, semangat ya, bersemangat ya. Tadi pertama apa? Paham, Sukses, sukses, sukses. Paham? paham 3 kali ya. Masih ingat dulu ya, Allah ya. Ya, saya panggil lagi. Paham, Sukses, sukses, sukses. paham, Maju, maju, maju. paham. Bupati, bupati, bupati. Kita berikan aplaus yang kita semua. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah semangat dengan semangatnya untuk memperjuangkan kemenangan Bapak Haji Marzuki kembali. Mungkin sedikit akan saya berikan waktu kepada Bapak-Bapak dan Ibu untuk bertanya ya, kepada Pak Ahmad Buhowi maupun kepada Bapak RW 032 Pak Jamilun. Silakan untuk ibu-ibu selaku tim relawan maupun bapaknya, apabila ada yang akan disampaikan atau dipertanyakan, silakan kami berikan waktu. Silakan Bapak Ibu, Marzuki kepilih menjadi Bupati Bekasi, Jalan-jalan gimana? kita jalan kemana lagi? Apa ke Bali? Silakan Bapak Ahmad. Mungkin hayalan kita aja dah gitu. Amin. Ya, Bu, pertanyaannya apa ya? Yang jelas ini Bu, kalau insya Allah beliau terpilih jadi bupati, tentunya ada apresiasi lagi yang diberikan buat kita. Dan saya juga berharap kalau emang ada acara family gathering lagi, tentunya beda tempat, nggak harus ke puncak lagi. Mungkin ada pilihan lagi lah. Yang jelas harapan saya sih kita komitmen. Mungkin kalau kita memberikan sesuatu yang terbaik, beliau juga pasti tidak lupa dengan kita, Bu. Itu aja. Untuk tim relawan, untuk tim semuanya yang ada di Perumahan Wahana, tentunya akan dilihat dari besok kinerjanya dia setelah mencalonkan jadi bupati. Kalau untuk kemananya saat ini saya tidak bisa menjawab, tapi yang jelas saya harap tidak ke puncak lagi supaya suasananya baru lagi gitu. Itu sih jawaban dari saya, Bu. Bu Teguh jelas ya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya lagi, silakan. Ada undang-undang ya, silakan ibu-ibu. Oh, sekarang perwakilan bapak-bapak berarti ya. Jangan mau kalah bapak-bapak sama ibu-ibu, harus bertanya. Silakan bapak-bapak. Ya, bapak-bapak Pak itu bertanya. Pak Di, silakan Pak. Mau kita ketemu Pak. Ya. Silakan. Bagi ada undang-undang dari Pak Di dari RW 22 yang akan disampaikan. Silakan. Adik. Jihan. Baik, saya sih cukup singkat saja bertanya. Mudah-mudahan kita apa yang kita usahakan kita support semua dan semua akan berhasil, mungkin dengan tanpa dukungan atau support dari Bapak Ibu semua tidak akan berhasil. Saya cuma ingin bertanya saja hal ini supaya cepat
pembangunan lingkungan di RW 02. Tentunya dari tadi dari proposal yang 32 yang sudah disampaikan oleh Bapak RW bisa menular ke RW 22 berupa jaling khusus di RT 03. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rinto ya atas pertanyaannya. Jadi beliau menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jamirul ya, proposal masalah infrastruktur ya, mungkin bisa ditularkan ke RW 22 ya untuk pembangunannya. Mungkin akan dijawab Pak siapa nih? Pak Ahmad, apa Pak Jamirul, apa Pak Pendi yang menjawab? Iya, tunjuk-tunjukkan. Ya, makasih Pak Rinto, perwakilan dari RW 22. Emang Pak, saya secara langsung belum pernah berbicara mengenai pembangunan di 22 Pak ya. Jadi mungkin RW 22 merasa gimana gitu selama ini yang dibicarakan ke 32 terus. Tapi saya tidak menutup diri Pak. Saya dan Pak Pendi juga teman-teman itu tidak menutup diri untuk 32 karena kita punya proyek bahwa di pilkada besok kita tentunya akan lebih fokus ke 22 Pak. Karena beda antara pilkada dengan pileg. Kalau pileg kemarin mungkin banyak yang masuk ke 22, kita masih terhambat dengan izin masuknya terutama untuk ketua RW-nya. Jadi kalau besok pilkada kita akan fokus ke 22 juga Pak. Dan kalau untuk pertanyaan Bapak mengenai pembangunan jaling di 22, tentunya tetap saya akomodir Pak sama teman-teman. Saya akan sampaikan ke beliau Pak Tony dan Pak Ahmad Haji Marzuki. Tentunya nanti saya bisa memberikan jawaban setelah saya ketemu beliau Pak. Untuk di 22 ya Pak ya, itu 22 karena yang 32 saat ini sedang berjalan proses pengajuan untuk proposalnya yang baru saya terima tadi. Kalau untuk 22 mungkin emang dari kemarin saya udah diskusi sama Pak Pendi, sama Pak Budi juga. Untuk 22 gimana gitu, jangan ditinggalkan walaupun baru 2 RT yang gabung sama kita, tapi dia sudah memberikan suara kemarin. Memang ya tadi saya bilang Pak, saya tetap konsen kedua-dua terutama untuk 3 dan 4. Kayak kemarin RT 4 nembusin Pak Pendi untuk minta proposal Agustusan Pak. Tentunya saya bilang ke Pak Pendi, kalau ada proposalnya kita sampaikan ke beliau. Tapi kalau belum ada proposalnya kita nggak berani ngomong Pak, karena segala sesuatu kan mengacu harus ada proposal. Dan tentunya nanti di 22 juga akan seperti itu Pak. Kalau ada proposal kita akan sampaikan ke Pak Tony selaku pimpinannya Pak. Mungkin itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ahmad Buhawi yang sudah menjawab apa yang sudah dipertanyakan oleh Pak Rinto selaku Ketua RT 03 Pak ya. Ya, RW 03, RW 22 Perumahan Harapan. Jadi intinya beliau tetap tidak meninggalkan lah RW 22, mungkin bisa mengajukan beberapa proposal Pak. Ya, mungkin masalah pembangunan nanti akan ditampung atau diakomodir oleh tim relawan ya. Ya tentunya ntar ada jawaban setelah tim relawan ketemu dengan Pak Tony maupun Pak Haji Ahmad Marzuki Pak ya. Ya Pak yang gitu Pak ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Erwin mau bertanya kepada saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya di sini atas nama pengurus RW 032 yang mewakili warga RW 032 mau menanyakan
buruk dan baiknya untuk kita semuanya, pahit manisnya untuk kita semuanya. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Ahmad Bukhari selaku Ketua Relawan Paham, beliau mengatakan jikalau nanti Pak Ahmad Marzuki mencalonkan sebagai bupati, secara hukum nanti anggota dewannya akan gugur secara otomatis. Nah, di sini kan kita sebagai pengurus RW 032 atas nama warga RW 032 memiliki ikatan kontrak politik kepada beliau. Nah, apakah kontrak politik yang menjadi kesepakatan kita semuanya, apakah akan gugur juga jikalau Pak Bupati Pak Ahmad Marzuki tidak lolos sebagai bupati, dan apakah tetap berjalan atau bagaimana? Syukur-syukur harapan kita semuanya Pak Marzuki mencalonkan bupati dan lolos jadi bupati. Itu harapan kita semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini yang pertanyaannya adalah jikalau kita kan yang namanya orang kan harus punya jikalaunya gitu loh kan. Jadi kita harus jangan bicara manis-manisnya, harus kita bicara pahit-pahitnya juga. Nah, gitu Bu. Jadi Pak ya, mohon dibantu mungkin nanti bisa menyampaikan kepada Pak Tony atau Pak Marzuki langsung terkait pertanyaan yang saya ajukan ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Erwin. Pertanyaannya menarik dan berat. Jadi ini Pak, yang pertama, kalau seandainya Pak Haji Marzuki mencalonkan bupati, secara hukum anggota dewannya gugur. Nah, di situ otomatis tentunya kita hanya berharap di bupatinya, karena kontrak kerja itu kan tidak menggunakan uang pribadi, jadi uang anggota dewan. Makanya secara kita tahu berarti yang anggota dewannya selesai. Kecuali emang nanti ada pertimbangan lainnya Pak ya. Terus kalau seandainya Pak Haji Marzuki dan harapan kita dia mencalonkan dan lolos jadi bupati, tentunya itu akan lebih gampang lagi Pak, karena yang mengelola keuangan adalah beliau di Kabupaten Bekasi, yang mengelola beliau walaupun lewat anggota dewan sebagai pengelolanya, tapi kan yang memutuskan beliau itu sebagai bupatinya, mungkin akan lebih enak lagi. Tapi kemarin Pak Tony sempat bilang ke Pak Fendi, kalau seandainya Pak Haji Marzuki tetap mencalonkan dan tidak lolos, gitu ya, itu ada hal yang mau dibicarakan lagi Pak untuk MOU kontraknya. Tapi kalau dia lolos, tentunya juga mekanisme pembangunannya juga akan berbeda lagi. Mungkin kalau kabupaten kita lebih menggunakan ADD ya, ADD Pamus Kembang, beda sama anggota dewan. Ya mungkin dari situ Pak. Terus tentunya bukan dari situ aja. Kita juga mungkin dari PUPR malah lebih dekat Pak, gitu loh. Dari PUPR kita lebih dekat karena dia yang kelola semuanya. Tentunya akan lebih gampang. Yang jelas insya Allah kalau dia lolos jadi bupati akan lebih gampang Pak, gitu kan, untuk pembangunan. Cuma proses penyaluran pembangunannya yang berbeda, itu aja. Ya kita harap sih dia udah meninggalkan, udah habis banyak jadi anggota dewan, calonkan bupati, ya kita berharap lolos Pak jadi bupatinya, kita doain. Makanya saya minta benar-benar support dari semua untuk pencalonan beliau jadi calon bupati dan bisa lolos. Itu Pak, mungkin kalau nanti misalkan ada hal-hal yang tadi pertanyaan Bapak yang mungkin tidak bisa menjawab, kurang puas, tentunya akan saya sampaikan ke Pak Tony. Tapi titipan beliau kemarin ke Pak Fendi,
kalau dia nyalonkan ada beberapa yang akan disampaikan mengenai kontrak. Dia tetap mempertimbangkan itu Pak. Jadi tidak habis anggota dewan dia pas, bupati lolos, dia tidak, karena dia juga punya tujuan lain. Itu aja sih Pak. Ya. Jelas Pak RW? Ya, jadi intinya walaupun nantinya misalnya paitannya beliau tidak menjadi bupati ya, tetap ada beratnya bantuan dari Bang Haji juga ya. Jadi nanti akan dibicarakan kembali bersama lah gitu ya. Ya baik Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan Pak? Ibu masih ada pertanyaan? Cukup, bapak-bapaknya? Cukup ya? Baik, apabila udah, sekira ya udah cukup jelas masalah ini, mungkin kita akan menginjak acara selanjutnya, yaitu acara renungan malam Ibu ya Bapak ya. Jadi mohon sejenak kita bersama-sama berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita laksanakan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Renungan malam ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Jamirul. Silakan waktu dan tempat. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari sejenak kita merenungkan apa yang menjadi keinginan kita semuanya untuk merefleksi, untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, apa salah dan dosa kita semuanya, baik itu kepada orang tua maupun kepada saudara-saudara kita dan kepada tetangga kita. Ya Allah, Engkau beri kami mata, tapi kami sering gunakan untuk melihat yang tidak pantas kami lihat. Kami tidak menggunakan untuk membaca ayat-ayat-Mu. Engkau beri kami telinga, tapi kami sering gunakan untuk mendengarkan dan sia-sia. Kami tidak menggunakannya untuk mendengar nasihat. Engkau beri kami lidah, tapi kami sering gunakan untuk berbohong dan menggunjing. Kami tidak menggunakan untuk berdakwah, saling menasehati dalam kebenaran. Engkau beri kami tangan, tapi kami sering gunakan untuk menjolimi orang dan menjolimi kami sendiri. Kami tidak menggunakannya untuk menyingkirkan kemungkaran. Engkau beri kami kaki, kami sering gunakan untuk melangkah menuju tempat maksiat. Kami tidak menggunakannya untuk berpergian. Engkau beri kami akal, tapi akal itu jarang kami gunakan untuk memikirkan bagaimana berhukum dengan syariat-Mu. Kami yang melihat justru sering memakainya untuk memikirkan hal-hal yang kotor dan licik. Ya Allah, andai kata Engkau cabut itu semua, kalau Engkau cabut mata ini, bagaimana kami bisa melihat indahnya dunia? Kalau Engkau cabut telinga ini,
Tentu bagi kami dunia ini akan sulit tanpa ada dan irama. Kalau Engkau cabut lidah ini, tentu kami tak sanggup meminta tolong dikala ada berbahaya. Kalau Engkau cabut tangan kami, bagaimana akan menangkis serangan yang menghujam dada? Kalau Engkau cabutkan kami, kemana kami akan berlari ketika bencana melanda? Dan kalau Engkau cabut akal kami tak tahu apakah kami ini binatang atau manusia. Ya Allah, Engkau beri kami usia hingga setua ini, tapi kami sering lalai hingga usia itu berlalu. Nafas demi nafas Engkau berikan, tapi tidak menjadi amal apapun juga. Sehat lebih menyertai hati kami, tapi tidak membuat kami ringan untuk berjiwa. Cahaya mataharimu menerangi kami setiap hari, tapi kami justru mencari kegelapan. Bumi yang Kau sediakan untuk berpijak sering kami injak-injak dengan penuh kesombongan. Langit yang Kau ciptakan sebagai atap cara mengingatkan kami kepada keagungan-Mu, padahal kami tidak pernah akan sanggup membuka rahasia ini. Ya Allah, kami sungguh ngeri bila detik demi detik yang telah Engkau berikan di akhirat nanti menuntut mengapa dia kami sia-siakan. Bila setiap mengumpul oksigenmu yang pernah kami hirup dengan cuma-cuma, di hari kiamat nanti menuntut kami, kenapa dia kami gunakan untuk maksiat kepada Allah? Bila kesehatan kami akan meringankan timbangan amal kami, karena selama kami di dunia, kami anggap ringan sehat pemberian-Mu ini, ya Allah. Bila cahaya mataharimu membakar kami di padang mahsyar, karena cahayanya yang ramah setiap pagi tidak menjadikan kami mengikat kasih sayang. Bila bumi yang perkasa menghimpit kami di alam kubur, karena selama di dunia kami dengan congkak berjalan di punggungnya. Bila langit yang agung menimpa kami di hari kiamat, karena kami lupa keagungan penciptanya. Ya Allah, orang tua sangat menyayangi kami, tapi kami hampir tak pernah membalas budi mereka. Saudara dan kerabat menjaga kami sejak kecil, tapi kami lama tidak bertutur sapa dengan mereka. Tetangga, penjaga untuk kita semuanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Andai kata pasangan hidup kami selingkuh di belakang kami, lewat siapa lagi kami harapkan cinta-Mu, ya Allah? Andai kata anak-anak kami semua durhaka melawan kami, lewat siapa lagi kami harapkan kebahagiaan dalam hidup kami dari-Mu, ya Allah? Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah.
Selama ini kami tak juga mensyukuri nikmat yang begitu besar ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah berikan nikmat yang tak terhingga. Engkau mengeluarkan kami dari rahim ibu kami tanpa membawa apa-apa. Namun, kini kadang-kadang ada makanan yang lezat terhidang di hadapan kami. Ada pakaian yang bagus menghiasi tubuh kami. Ada rumah tempat kami berlindung dari hujan dan terik matahari. Kami menggunakan kendaraan di tempat yang kami mau. Ada sejumlah uang di dompet atau rekening kami. Dan ada pula sedikit banyak penghormatan yang disematkan orang kepada kami. Tapi mengapa kami masih suka mengeluh, ya Allah, seakan nikmat-Mu tidak cukup? Kenapa selama ini kami tak pandai mensyukurinya, ya Allah? Makanan lezat itu tidak membuat tubuh kami makin giat beribadah. Pakaian bagus itu tidak membuat kami tergerak untuk menghias jalan-Mu. Rumah megah itu tidak bercahaya oleh bacaan Quran dan majelis orang-orang soleh. Kendaraan itu tidak membawa kami ke majelis ilmu maupun ladang-ladang jihad. Uang yang banyak itu belum menjadi manfaat bagi kaum du'afa atau anak-anak yatim. Apalagi kehormatan ini, orang bertanya, siapa yang telah merebut manfaatnya? Ya Allah, padahal mudah sekali bagimu untuk meminta kembali apa yang Engkau titipkan. Kau bisa kirim bakteri sehingga makanan ini jadi berbahaya bagi manusia. Kau bisa kirim jamur sehingga pakaian ini menjadi kusam dan busuk baunya. Kau bisa kirim api sehingga rumah ini terbakar sempurna. Kau bisa kirim bencana sehingga kendaraan itu rusak binasa. Kau bisa kirim banyak masalah sehingga uang yang banyak itu ludes seketika. Kau bisa buka aib kami pada manusia sehingga dari kehormatan itu justru malu yang ada. Ya Allah, Engkau begitu menyayangi kami sehingga kami manusia yang durhaka. Ya Allah, Kau curahkan ilmu kepada kami, tetapi ilmu itu belum banyak kami amalkan dan kami gunakan untuk membawa manusia agar selalu ingat kepada-Mu. Kau mudahkan kami sholat, tetapi sholat itu belum membuat kami mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat kami jauh dari khusyuk. Kau mudahkan kami puasa, tetapi puasa kami belum membuat kami mencintai orang-orang yang lapar dan dahaga. Bertahun-tahun lamanya Kau mudahkan kami sedekah, tetapi masih terselim perasaannya dada. Kau mudahkan kami berzikir, tetapi zikir kami sebatas di masjid dan di rumah-rumah saja. Sungguh malu kami menghadap-Mu, ya Allah, apalagi memohon sesuatu kepadamu. Tapi bila tidak kepadamu, kepada siapa lagi kami harus memohon? Kabulkanlah permohonan kami yang hina berikut ini, ya Allah. Duhai ya Allah, jadikanlah mata ini penglihatan-Mu, ya Allah, agar ia hanya melihat hal-hal yang halal dilihatnya. Jadikanlah telinga ini pendengaran-Mu, ya Allah, agar ia hanya mendengar hal-hal yang halal didengarnya. Jadikanlah lidah ini gaung wahyu-Mu, agar manusia hanya merasakan kedamaian dan cinta dari-Mu. Jadikanlah tangan ini perpanjangan kasih sayang-Mu, ya Allah.
Perjalankanlah kaki ini ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi, dan seliputi akal ini selalu dalam cahaya kebijaksanaan. Wahai Al-Hakim, Tuhai ya Allah, jadikanlah agar ilmu yang Kau bagi pada kami bermanfaat dan menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah agar harta yang Kau titipkan kepada kami selalu barokah bagi manusia, terutama kaum duafa. Jadikanlah agar jabatan yang Kau amankan pada kami senantiasa kami gunakan untuk melayani umat, melindungi yang lemah dan tertindas dengan menerapkan syariat-Mu. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh cinta, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleha, yang akan menerangi kubur-kubur kami. Jadikanlah makanan yang kami makan energi ibadah kami. Jadikanlah pakaian yang kami pakai manifestasi ketakwaan kami. Tuhai Allah, berikanlah pada mereka yang kesempitan hati dan dunia yang lapang. Berilah pada mereka yang sakit kesembuhan dan sehat yang tidak melenakan. Berilah pada mereka yang miskin kekayaan yang tidak melalaikan. Berilah pada mereka yang tertindas kemerdekaan yang tidak memperdayakan. Berilah pada mereka yang sendirian jodoh-jodoh yang kepadamu akan saling mendekatkan. Duhai Allah, berikanlah hidayah pada para pemimpin kami agar mereka mengurus dan melayani kami dengan syariat-Mu yang penuh berkah. Dan jadikanlah kami bersatu dalam menerapkan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah lingkungan RW 032 perumahan Wana Harapan lingkungan yang maju dan makmur, kesejahteraannya, kemakmuran warganya begitu terpenuhi untuk warga RW 032 ya Allah. Ya Allah, ya Rahman.